Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja nih, topik hari ini dijamin bakal bikin kita semua mendadak lapar. Gini ya, seiring berjalannya waktu, makanan itu kan udah bukan sekedar buat bertahan hidup lagi, betul nggak? Kita ini terus bereksperimen, nyari rasa baru, tekstur baru, pokoknya nyari pengalaman yang beda. Makanan udah berevolusi jadi hidangan pembuka, penutup, sampai cemilan yang luar biasa beragam. Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu bahan dasar yang paling ajaib dalam sejarah kuliner kita, adonan ragi. Coba deh pikirin sebentar. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya campuran super simpel kayak tepung, ragi, air, plus sedikit panas bisa berubah wujud secara drastis jadi makanan-makanan favorit di seluruh dunia? Maksudnya, cuma dengan ngubah cara masaknya aja, entah itu digoreng, dikukus, atau dipanggang, kita tuh bisa dapat hasil akhir yang profil rasa dan teksturnya bener-bener beda jauh satu sama lain. Nah, keajaiban transformasi inilah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, jadi menu tur kuliner kita hari ini gampang banget. Pertama, kita bahas adonan yang digoreng yaitu donat. Kedua, yang dikukus, ada pau. Ketiga, teknik panggang lewat pizza. Dan yang terakhir, jalur super cepat, yaitu muffin. Langsung aja yuk! Bagian pertama, yang digoreng donat. Ngomongin donat, camilan ikonik bentuk cincin yang wajib banget digoreng dalam minyak panas ini ternyata punya perjalanan sejarah yang lumayan panjang loh. Berawal dari Amerika Utara, cetakannya itu resmi dipatenkan oleh John Blondell di tahun 1870. Tapi yang bikin penasaran, kalau ditarik ke sejarah kita di Indonesia, donat ini sebenarnya masuk sebagai warisan dari era kolonial Belanda. Terus gimana sekarang? Wah, inovasinya udah bener-bener tanpa batas. Dari yang tadinya cuma cincin simpel ditabur kacang, sekarang bentuk dan isiannya udah macam-macam banget. Dan evolusi ini ngelahirin variasi yang jauh banget dari sekedar bentuk cincin klasik tadi. Bayangin aja, adonan donat sekarang bisa disulap jadi inovasi seru kayak sate donat. Itu loh, bulatan-bulatan kecil segelek lereng yang digoreng terus ditusuk. Atau coba bandingin sama oliebollen khas Belanda. Ini donat klasik bentuknya bulat telur, dalamnya disuntik selai buah, terus dilumuri gula alus. Sama-sama adonannya digoreng, tapi pas masuk mulut, boom, pengalamannya beda total. Lanjut ke bagian 2, yang dikukus, pau. Nah, dari wajan minyak yang mendesis, kita pindah nih ke keranjang bambu yang mengepul. Pau ini adalah makanan tradisional Cina yang senjatanya pakai uap panas. Poin paling krusial di sini ada di suhu pas kita makannya. Jadi gini, pau itu idealnya wajib banget dimakan pas masih panas-panasnya. Kenapa coba? Soalnya kalau dibiarin sampai dingin, kulit luarnya yang tadinya lembut dan membal, itu bakal langsung berubah jadi lapisan keras yang alot. Wah, udah pasti nggak enak banget pas digigit. Tapi asyiknya, fleksibilitas pau ini bikin dia gampang banget masuk ke menu sehari-hari kita. Ada versi manisnya, entah itu isian kacang hijau atau coklat yang pas banget buat sarapan ringan. Terus ada juga versi asin yang isinya daging sapi, ayam, atau seafood yang pastinya bikin kenyang. Malah tahu nggak sih, pau tawar yang nggak ada isinya itu sebenarnya emang sengaja dibikin buat dimakan bareng lauk pauk. Jadi semacam karbohidrat pengganti nasi gitu deh. Masuk ke bagian 3, yang dipanggang. Pizza. Sekarang, mari kita keringkan uapnya dan naikin suhu oven. Sejarah adonan ragi panggang khas Italia ini ternyata berlapis-lapis, seberlapis toppingnya. Konon ceritanya ini udah ada dari sebelum tahun 1400-an. Berawal dari seorang ibu yang buru-buru bikin roti pipih gara-gara kelaparan. Nah, roti polos ini terus berevolusi drastis banget di abad ke-15 pas Columbus kabarnya bawa tomat buat dijadiin topping. Lompat ke tahun 1889, ada juru masak namanya Raffaele Esposito yang meracik mahakarnya buat Ratu Margareta. Dia nyampurin keju mozzarella, tomat, dan daun basil. Saking populernya, tren ini nyebrang lautan, sampai akhirnya Gennaro Lombardi buka restoran pizza pertama di New York pada tahun 1905. Tapi tunggu dulu, ada aturan-aturan yang lumayan tegas loh buat misahin mana yang pizza, mana yang roti ragi biasa. Pertama, pizza itu nggak berbentuk gumpalan tebal, tapi harus pipih dan melebar. Kedua, bagian tengahnya itu wajib banget diisi sama bahan makanan segar, nggak boleh dibiarin polos gitu aja. Ketiga, adonannya ini secara spesifik ngandelin minyak zaitun. Jadi bukan pakai lemak atau margarin biasa ya, biar teksturnya dapat. Dan yang terakhir, keraknya dipanggang sampai warnanya keemasan, terus biasanya makin sempurna dengan taburan keju parmesan. Olesan minyak zaitun dan bahan-bahan segar tadi, itulah yang sebenarnya nyiptain visual klasik, aroma, dan rasa yang bikin pizza ini beda level dari hidangan Italia lainnya. Mau itu versi tipis yang supernya, pizza tebal ala Amerika,
Atau bahkan adaptasi lokal kita yang unik kayak pizza rendang sekalipun, karakteristik dasar dari keraknya yang keemasan itu tetap jadi aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, mari kita melangkah ke konsep selanjutnya dan lihat gimana ini nyambung ke kategori terakhir kita. Dari tadi kan kita ngomongin adonan ragi yang butuh waktu banget ya. Waktu buat diuleni, terus waktu nunggu fermentasi yang lama biar adonannya ngembang. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita lagi buru-buru pengen makan? Nah, disinilah konsep roti cepat alias quick bread jadi pahlawan. Di sini kita skip pakai ragi dan diganti pakai bahan pengembang kimiawi kayak baking powder atau soda kue. Hasilnya, adonan ngembang dalam sekejap mata tanpa perlu capek-capek diuleni atau nunggu fermentasi semalaman. Dan ini bawa kita ke bagian 4, proses cepat, muffin. Muffin ini bisa dibilang contoh paling perfect dari roti cepat. Dia bener-bener ngelawan semua logika bikin roti tradisional yang baru aja kita bahas. Di sini, kecepatan adalah segalanya. Prosedurnya singkat banget tapi juga super ketat. Tinggal campirin aja semua bahan kering dan basah ke dalam satu wadah, terus aduk pelan-pelan. Tapi ingat, ada peringatan penting nih. Waktu ngaduknya itu maksimal banget cuma 5 menit, nggak boleh lebih. Terus kenapa sih kita harus buru-buru berhenti ngaduk? Gini, kalau bikin donat, kan kita dipaksa nguleni sampai adonannya kalis dan mulus banget. Nah, aturan muffin ini kebalikannya 180 derajat. Konsistensi adonan muffin yang benar-benar bagus, itu justru wajib bergumpal-gumpal kasar dan gampang jatuh dari sendok. Kalau Anda nekat keasyikan ngaduk sampai adonannya halus, wah, siap-siap aja struktur muffinnya bakal rusak total dan pas keluar dari oven jadinya keras kayak batu. Nggak mau kan? Walaupun prosesnya secepat kilat, metode roti cepat ini ternyata luar biasa serbaguna loh. Muffin ini gampang banget nyesuaiin diri sama profil rasa apapun yang Anda mau. Anda bisa masukin choco chips buat dapetin variasi manis yang legit atau disulap jadi hidangan gurih pakai potongan daging dan smoked beef. Pokoknya, dua-duanya juara banget deh, apalagi kalau dinikmati pas masih hangat. Akhirnya kita sampai juga di penghujung penjelajahan adonan kita hari ini. Bayangin deh, mulai dari donat manis yang digoreng sampai garing, pau kukus yang lembut dan membal, pizza dengan kerak keemasan yang aromanya kemana-mana, sampai muffin kilat yang aturannya harus diaduk asal bergumpal. Semua hidangan luar biasa ini berawal dari bahan dasar yang relatif sama, tapi hasil akhirnya diubah total oleh permainan waktu, suhu, dan teknik. Jadi sebelum kita berpisah, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat Angga. Kalau dari campuran tepung dan air aja kita udah bisa nyiptain fenomena kuliner sebesar ini di seluruh dunia, kira-kira apa dong yang bisa ngebatasin potensi kreasi Anda selanjutnya pas lagi di dapur? Makasih banyak udah nemenin pembahasan kali ini. Semoga info hari ini bikin Anda makin gatal buat berkreasi. Sampai ketemu di eksplorasi kita berikutnya ya.